Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirna Lestiani, NIM C208820903. Nah, kali ini saya kembali lagi membawakan sebuah presentasi untuk mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Materi kali ini tentang haji, seputar tentang haji. Nah, mungkin langsung saja ke inti materi. Yang pertama di sini saya akan menyebutkan atau memaparkan mengenai hakikat dari ibadah haji. Nah, di sini dijelaskan bahwa ibadah haji itu pada dasarnya merupakan suatu tindakan mujahadah atau upaya jiwa yang sungguh-sungguh untuk memperoleh kesadaran musyahadah atau penyaksian. Nah, yakni itu merupakan suatu proses meyakinkan atau kegigihan seorang hamba mengunjungi Baitullah sebagai sarana bertemu liko dengan Tuhan. Ibadah haji adalah simbol kepulangan manusia kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, apabila berhaji diniatkan, haji itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala itu. Pakailah pakaian kejujuran dan buanglah jauh-jauh sifat keangkuhan, kebanggaan dan semua atribut atau label-label yang biasa melekat pada diri kita. Jadi kita benar-benar sepenuhnya ketika melaksanakan ibadah haji itu benar-benar dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu meninggalkan segala hal yang yang sering kita jalani atau kenakan, terutama dalam pakaian, misalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manusia itu harus menjadikan titik orientasi hanya kepada Allah saja gitu. Nah, di sini jelasan juga sebagaimana yang digambarkan ketika sedang tawaf, bahwa kita itu bagian dari seluruh jagat raya yang selalu tunduk dan patuh kepada Tuhan, sekaligus gambaran akan laut dan leburnya manusia dalam khairatilahi. Nah, saat menyembelih kurban, niatkan, misalkan dalam menyembelih kurban, yang meniatkannya itu menyembelihnya nafsu kebinatangan yang ada dalam diri, sifat egoisme, kerakusan, keserakahan, ketamakan, dan sifat-sifat lainnya yang buruk. Nah, di sini dijelaskan juga mengenai materi kedua, sejarah dari haji. Nah, di sini secara singkat dijelaskan bahwa sejarah haji itu mencakup periode yang dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim melalui dibentuknya ritus haji Islam oleh Nabi Islam Muhammad hingga haji saat ini ketika jutaan umat Islam melakukan ziarah mereka setiap tahunnya. Nah, dalam tradisi Islam, ziarah itu diperkenalkan di masa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim atas perintah Allah, dia itu membangun Ka'bah. Beliau membangun Ka'bah yang menjadi tujuan ziarah. Nah, bagi orang-orang Arab pagan di Arabia pra-Islam, Ka'bah itu merupakan pusat kiblat mereka. Nah, pola haji Islam saat ini itu didirikan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar tahun 632 Masehi, yang melakukan reformasi terhadap ziarah pra-Islam orang-orang Arab pagan. Nah, di sini dijelaskan juga selama abad pertengahan, peziarah itu akan berkumpul di kota-kota besar seperti Basra, Damaskus, dan Kairo untuk pergi ke Makkah dalam kelompok maupun karavan yang terdiri dari puluhan ribu peziarah. Dalam sejarah Islam, dalam sejarah haji yang cukup panjang, suku-suku nomade itu suku-suku nomade padang pasir yang dikenal sebagai Baduy telah menjadi isu keamanan yang agak ketat untuk kafilah haji. Sekali lagi, sepanjang sejarah perjalanan peziarah ke Mekah itu telah mewarnai para peziarah dan juga para pedagang profesional kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas perdagangan baik dalam perjalanan maupun ke Mekah, ke Damaskus, dan juga Kairo. Nah, lanjut ke materi selanjutnya adalah mencapai haji mabrur. Bagaimana mencapai haji mabrur atau proses mencapai haji mabrur? Setiap umat muslim itu melaksanakan ibadah haji pasti bercita-cita menjadi haji yang mabrur, haji yang bermanfaat dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu yang menentukan dan mengetahui diterimanya ibadah haji yang ditunaikan oleh umat muslim gitu. Namun berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW telah dijelaskan 5 kriteria untuk mencapai haji mabrur.
Di antaranya di sini yang pertama ada niat lurus dan ikhlas. Niat itu memiliki kedudukan yang sangat besar dan penting gitu dari setiap perbuatan termasuk ibadah. Nah, niat itu menjadi penilaian dari arah dan tujuan setiap ibadah yang hendak dilakukan. Nah, untuk memperoleh haji mabrur, hendaklah menunaikan ibadah itu dengan niat yang ikhlas dan tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, yang kedua di sini ada rezeki yang halal. Untuk berangkat haji pastinya kita butuhlah biaya, dan itu pun tidak sedikit biayanya pasti, dan hendaknya harta yang digunakan untuk berangkat haji itu benar-benar harta yang halal, dan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima tentunya akan menerima harta yang halal dengan ketika mendapatkan uang untuk berangkat haji, usahakan kita memperolehnya itu dengan cara yang halal dan berasal dari cara yang halal gitu. Nah, yang ketiga ada meneladani manasik Rasulullah SAW. Sebenar-benarnya manasik haji itu adalah manasik haji Rasulullah SAW. Setiap umat muslim yang berhaji hendaklah mencontoh, meneladani dan berpedoman pada manasik haji Rasulullah SAW. Hal ini sudah mutlak dilakukan. Nah, dilanjut yang keempat di sini ada menjaga lisan dan tidak berbuat maksiat selama ihram. Dalam kondisi ihram hendaknya menjauhi segala larangan ihram, di antaranya itu berkata kotor, berbuat maksiat, dan juga hendaknya kita itu melaksanakan haji dengan menjauhi rapat, fusuk, jidal, berkata-kata kotor, berbuat fasik, berkata kasar, dan saling berbantah-bantahan. Nah, berkata-kata kotor itu merupakan suatu larangan berihram dan menghindarinya dengan cara memperbanyak zikir. Yang kelima, membawa perbaikan. Nah, ibadah haji itu dilakukan untuk nantinya menghasilkan dan harus mampu membawa perbaikan bagi dirinya sendiri gitu, baik akhlaknya ataupun tingkah lakunya. Nah, adapun diantaranya yaitu memiliki hati yang lemah lembut, bersih, tutur kata yang semakin lembut dan semakin baik, ilmu dan amalan yang benar, serta lebih istiqomah. Lanjut ke poin selanjutnya, di sini ada hikmah haji dalam berbagai aspek hikmahnya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada melatih diri dengan seluruh kemampuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala secara khusyuk pada hari-hari yang telah ditentukan melalui upaya memurnikan kepatuhan dan ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menimbulkan rasa perdamaian dan persaudaraan di antara sesama muslimin. Yang ketiga, mencoba mengalami serta membayangkan kehidupan di akhirat nanti yang pada waktu itu tidak ada seorang pun yang akan menolong kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Berkumpulnya manusia di padang Arafah merupakan gambaran di mahsyar nanti sebagai gambaran. Nah, yang keempat, demikian pula dengan melempar jumroh itu di panas teriknya matahari, itu di bawah panas teriknya matahari di tengah-tengah lautan manusia dan dalam keadaan yang sangat luas, merupakan gambaran saat-saat ketika manusia berdiri di hadapan makham Allah di akhirat nanti. Yang kelima, menghilangkan rasa kesombongan. Yang keenam, menghayati kehidupan dan perjuangan Nabi Ibrahim serta putranya Ismail dan Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Yang ketujuh, sebagai muktamar muslimin pada musim haji, kaum muslimin itu datang dari seluruh pelosok bumi. Mereka berkumpul di sana, saling berbincang, tukar pengalaman dan lain-lain, saling intinya bersilaturahmi. Nah, poin yang selanjutnya yang terakhir di sini ada makna spiritual ibadah haji dalam kehidupan sosial. Ibadah haji itu merupakan salah satu ibadah yang salah satu rukun dari 6 rukun Islam gitu, di mana setiap muslim itu memiliki kewajiban bagi yang mampu wajib untuk melaksanakannya. Nah, ibadah itu juga merupakan salah satu ibadah yang dijalankan sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Maka yang bisa kita ambil itu sangat banyak dari ibadah haji ini. Di antaranya adalah
kita itu sudah atau bisa menyempurnakan rukun Islam dan juga belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula dari dari 10 kegiatan itu pasti akan ada manfaat tentunya untuk diri kita sendiri utamanya ya kan. Dan untuk yang mampu tentunya menjalankan ibadah haji segera laksanakan. Bagi yang tidak mampu, semoga Allah memberikan jalan yang mudah untuk rezeki kita supaya bisa berangkat ke Makkah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi haji ini. Mohon maaf apabila banyak saya kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.